Shalom Citri Freedom Biak. Christopher Tapero di sini, senang banget dapat kesempatan lagi untuk bisa membagikan isi hati Tuhan setelah yang terakhir lumayan lama ya, berapa waktu yang lalu, dan thank you banget buat kehormatan ini. Dan kali ini kita bakal ngomongin tentang freedom. Ya, bicara tentang freedom, orang umumnya nggak suka diatur. Ya, umumnya secara natural, secara daging kita nggak suka diatur. Itu settingan standar kita, nggak tahu kenapa. Ya, dari awal Tuhan kasih peraturan cuma satu, itu pun dilanggar sama manusia pertama ya, Adam dan Hawa. Dan nampaknya sampai ke sini kita juga punya kecenderungan yang sama untuk nggak suka diatur. Ya, nggak suka dibatasi gerak-gerik kita. Kita akan mulai di Galatia 5 ayat 18. Kita akan lihat kenyataannya bahwa ada kemerdekaan dalam Kristus. Ya, freedom yang bukan yang seperti dunia ini tawarkan. Karena freedom kerap kali bisa jadi artinya bebas ngapain aja. Tapi kita akan belajar hari ini. Ya, kali ini kita akan belajar dari Galatia 5 ayat 18 dulu, kita mulai di situ. Dikatakan demikian, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, ya R-nya huruf besar di sini berarti Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Menarik, hukum Taurat, kalau kita hidup di bawah hukum Taurat, artinya hukum Tauratnya ada di atas. Tapi dibilang kalau kita memberi diri dipimpin oleh roh, artinya nggak harus tapi pengen. Memberi diri itu bicara tentang kita sendiri yang mau, nggak ada yang paksa kita. Ya, memberi diri, makanya memberi diri itu bicara kerelaan, ya, dari dalam diri kita sendiri. Jika seorang memberi diri dipimpin oleh roh, maka dia nggak akan hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat nggak akan membebani dia. Ya, hidup di bawah hukum Taurat artinya sekali lagi hukum Tauratnya di atas, kitanya di bawah. Tapi gini, hukum Tauratnya akan berpindah ke bawah kaki kita. Tapi bukan untuk diinjak-injak, tapi untuk dijadikan penuntun. Ingat, hukum Taurat bukan jadi tuntutan di atas pundak kita, tapi sebagai tuntunan di bawah kaki kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ingat lagu itu ya. Jadi dia nggak menuntut, tapi menuntun. Ya, Tuhan seperti Papa yang menuntun anak-anaknya, Anda dan saya. Yang kita akan belajar hari ini tentang itu. Apa artinya? Kita nggak harus, tapi kita pengen. Ya, because that's freedom. Ya, itu kemerdekaan yang sejati, kebebasan yang sejati adalah ketika nggak ada yang perlu paksain kita, tapi kita mau sendiri. Ya, dan karena gini, kenapa mesti agak sedikit diluruskan? Karena kalau dengar kata freedom, identik sama kebebasan yang bebas ngapain aja. Ya, teman-teman, kita bisa tahu, kita belajar dari Alkitab, dari kisah anak yang hilang, bahwa bebas ngapain aja bukan kemerdekaan. Bebas ngapain aja justru kerap kali membawa kita ke dalam perbudakan. Seperti yang anak itu alami, bener ya, kalau kita ingat kisahnya, bapaknya belum meninggal, dia minta warisan yang jadi bagian dia. Dan abis itu dia pakai karena dia pikir itu warisan punyanya dia, dan hidupnya dia pikir dia bebas ngapain aja, right? Bebas ngapain aja akhirnya membawa dia bangkrut, nggak punya apa-apa, dan berakhir jadi budak di kandang babi dan hampir mati kelaparan. Jadi momen itu dia menyadari bahwa nggak ada kemerdekaan di luar dari Papa, yang ada malah perbudakan. Bebas ngapain aja justru membawa kita kepada perbudakan. Roma 6 ayat 15 ada satu ayat pengingat yang penting, karena gini, banyak dari kita, cukup banyak, nggak sedikit dari kita yang terjatuh ke dalam yang namanya hyper grace, penyalahgunaan anugerah Tuhan, penyalahgunaan kasih karunia. Seolah kasih karunia itu jadi alasan untuk hidup dalam dosa, sebuah pembenaran, padahal bukan. Kasih karunia bukan pembenaran hidup dalam dosa, bukan izin untuk berbuat dosa, tapi justru kekuatan untuk keluar dari lingkaran setan, keluar dari kubangan dosa. Ya, itu yang anugerah kerjakan, itu yang kasih karunia kerjakan. Roma 6 ayat 15 bilang apa? Rasul Paulus bilang gini kepada jemaat di Roma, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Jawabannya apa? Sekali-kali tidak. Jadi sekali lagi, grace, anugerah Tuhan, ya, bukan alasan, bukan izin untuk berbuat dosa, tapi kekuatan untuk keluar dari kubangan dosa. Ya, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi hukum Tauratnya sekarang dari pundak kita pindah ke bawah kaki kita, bukan untuk diinjak-injak seperti dunia ini. Ya, pikir yang punya pandangan sederhana hukum dibuat untuk dilanggar. No. Ya, kita nggak injak-injak hukum Taurat, tapi kita jadikan itu penuntun kita. Jadi dia menuntun langkah kita, firman Tuhan menuntun langkah kita. Ya. Jadi jelas bebas ngapain aja bukan freedom. Tapi freedomnya dunia ini artinya terserah gue dong, hidup-hidup gue, duit-duit gue, badan-badan gue, mata-mata gue, paru-paru gue, terserah gue dong. Nah gitu. Ya, itu bebasnya dunia ini, tapi bebasnya kekristenan, di dalam kekristenan, kebebasan sejati, aku akan nanti mengajarkan satu kata yang aku lebih prefer dibanding cuma sekedar freedom, karena freedom artinya bisa macam-macam. Ya, walaupun nama gerejanya freedom ya, Citri Freedom, tapi bukan berarti freedom itu salah, tapi harus dipandang secara tepat, secara alkitabiah. Nah, aku akan nawarin satu kata yang mungkin jarang dipakai, namanya itu liberty.
Liberty artinya juga hampir sama. Hampir kalau bahasa Indonesia bilang sinonim. Sinonim itu persamaan kata. Yang artinya kurang lebih mirip. Freedom sama liberty itu mirip. Tapi bedanya liberty itu apa? Gini, gua akan terjemahin liberty jadi dua. Ada dua artinya. Ya dalam kamus bahasa Inggris. Tapi aku akan terjemahkan secara bebas. Liberty artinya yang pertama adalah keadaan bebas dari peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh pihak yang berotoritas. Jadi bukan keadaan bebas dari peraturan, tapi keadaan bebas dari peraturan yang dipaksakan oleh yang berotoritas. Ya. Yang kedua, arti liberty adalah kuasa untuk bertindak seperti yang dikehendaki. Ya, kebebasan untuk memilih, freedom to choose. Dan this is liberty, menarik. Liberty artinya apa? Kebebasan yang masih ada aturan di dalamnya. Makanya kalau teman-teman ingat kata liberty, pasti ingatnya patung monumen di Amerika Serikat. Yang perempuan megang obor gitu ya, sama dipegang sebelah sini megang buku di tangan kirinya. Gue coba cari tahu tuh buku isinya apaan sih? Ya kalau lihat ada tanggal 4 of July, 4 Juli. Ya itu hari kemerdekaan Amerika Serikat kayak kalau 17 Agustus di Indonesia. Nah di bawahnya lagi ada buku-buku lain dan aku coba pelajari itu buku-buku apa yang dipegang. Ternyata itu buku-buku undang-undang. This is interesting. Ya liberty adalah di mana kemerdekaan itu nggak bablas. Ya bukan bebas ngapain aja tapi masih ada peraturan di dalamnya. Tapi peraturan yang tidak dipaksakan. Dan this is true freedom. Ya awal sebut liberty adalah kemerdekaan atau kebebasan yang sesungguhnya kita kenal dengan kata kemerdekaan. Liberty. Oke, aku tutup dengan ini. Kita ke Roma 6 ayat 17 sampai 18. Roma 6 ayat 17 sampai 18 terus ntar loncat sedikit ke 20 sampai 23 untuk maksudnya merangkum apa yang saya coba bagikan kepada teman-teman semua. Ya, Roma 6 ayat 17 bilang gini, "Tetapi syukurlah kepada Tuhan, dahulu memang kamu hamba dosa." Ya, aku ganti kata hamba dengan kata budak biar begonya lebih dapet karena kalau hamba masih terlalu manis. Ya kadang orang nggak berasa gini, beberapa orang yang terikat dalam dosa berpikir dia bebas. Misalnya contoh, saya nggak mendiskreditkan siapapun yang masih struggle ya dengan keterikatan untuk merokok. Saya nggak diskredit, saya nggak percaya ada orang yang masuk neraka gara-gara ngerokok, nggak ada. Ya orang masuk neraka gara-gara nggak percaya sama Tuhan Yesus. Right? Tapi jadi bisa masuk rumah sakit. Ya nggak membawa kebinasaan, tapi membawa penyakit, aku akan sebut sebagai itu. Ya bukan isunya bukan boleh apa enggak, bukan dosa, tapi bijak apa enggak, perlu enggak. Ya mengikat enggak, jadi lebih ke wisdom issue daripada sin issue. Nah gini, buat teman-teman yang terikat dengan rokok, pasti akan ngerasa itu kebebasan. Freedom, teruslah gue dong. Duit-duit gue, paru-paru gue, right? Nggak akan mau disebut sebagai, nggak akan mau disuruh berhenti. Karena ngerasa bebas, ini pilihan saya. Ya, I'm free to choose, saya bebas untuk memilih. This is freedom, right? Bebas ngapain aja, terserah gue dong. Right? Dan jarang orang yang terikat rokok merasa terikat. Biasanya justru mereka ngerasa bebas. Ketika dilarang, ketika dinasehatin, justru ngerasa diatur. Jadi nggak bebas. Tapi gini jujur, kalau kita mau jujur, apakah benar ngerokok adalah sebuah kebebasan? Contoh, aku selalu bilangin sama teman-temanku yang katanya mau berhenti. Ya, dan ngerasa selalu kalau lagi ditegur, dia ngerasa, ya ini urusan gue dong, gue bebas. Oke, kalau lu bebas, coba berhenti, bisa nggak? Langsung berhenti, bisa nggak? Nah jawabannya ya susah dong pastor. Nah itu dia, makanya apa? Lu nggak bebas. Kalau lu bebas, lu bisa berhenti kapan aja. Ya kenyataan lu nggak bisa berhenti menjelaskan bahwa lu sebenarnya terikat tapi nggak berasa. Banyak orang yang terikat dalam dosa tapi nggak nyadar dan berasa bebas. Ketika ditegur sama pendeta atau sama siapapun ngerasa kayak oh jadi lu sempurna. Lu tahu nggak ada ayat bilang jangan menghakimi, right? Pasti begitu mentalnya karena ngerasa bebas. Makanya kata hamba gue ganti jadi budak biar begonya dapet, biar berasa terikat gitu ya. Dahulu memang kamu budak dosa dulu tapi sekarang ada perbedaannya dulu dan sekarang. Ya. Dulu adalah sebelum Kristus hadir di hidup kita, sekarang setelah Kristus hadir di hidup kita. Ya. Segala pujian syukur bagimu kau hadir dalam hidupku kini, bukan kuno yang dulu, yang kini. Ku datang sujud di hadapanmu, ngapain? Memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Dulu kita budak dosa, tapi sekarang kita dengan segenap hati, ayatnya bilang gitu. Artinya nggak perlu dipaksa. Nggak perlu ditodong pakai neraka atau disogok pakai sorga atau diiming-iming pakai berkat. Nggak perlu. Kita dengan segenap hati dari kerinduan kita sendiri dari kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita memilih untuk apa? Mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu.
Ya teman-teman, mungkin kalian ngerasa nggak berada di gereja yang pengkhotbahnya, pendetanya paling jago khotbah, paling sakti nyembuhin orang sakit, bangkitin orang mati, right? Tapi apa? Bersyukur kalau pendetanya, ya gembalanya, pemberita firmannya itu memberitakan firman, meneruskan pengajaran Yesus. Ya bukan cuma ngajar tapi juga menghidupi sehingga teman-teman punya teladan untuk dilihat. Ya kita mungkin bukan model tapi kita akan jadi role model, akan ada orang-orang yang ngeliatin kita. Ini sekali lagi nggak perlu jago khotbah, yang penting menghidupi apa yang dikhotbahkan. Dan meneruskan pengajaran. Bukan hal-hal lain diomongin, tapi pengajaran dari Kristus. Ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran unik. Lu dulu budak dosa, tapi sekarang udah dimerdekakan dari dosa dan mestinya jadi hamba kebenaran. Ya dalam konteksnya tentunya hamba Tuhan, nanti kita akan baca ayat-ayat berikutnya. Ya kita udah dimerdekakan. Jadi sebenarnya kalau udah dimerdekakan dari dosa, tadinya terikat, tadinya diperbudak oleh dosa, kalau udah dimerdekakan harus segera mengikatkan diri sama Tuhan. Kalau nggak bahaya, nanti bisa balik lagi, ngaco lagi. Ya aku belajar nih dari teman-teman yang pernah terikat dengan narkoba. Jadi bilang gini, yang paling bahaya kalau udah beres dari rehab atau habis didoakan terus ternyata sembuh, keterikatannya hilang gitu ya. Yang paling bahaya adalah sugesnya, karena sugesnya itu yang nggak gampang hilang. Dan biasanya orang paling bahaya justru kalau dia balik lagi jatuh. Ya dia istilah buat itunya namanya relapse. Dia kembali lagi make dan biasanya di situ dia make justru malah mati. Overdosisnya justru di situ. Ya, jadi dari teman-temanku yang pernah terikat narkoba, aku belajar bahwa gini, kalau udah dilepaskan dari ikatan narkoba, kamu harus segera mengikatkan diri untuk menjadi tentara kebenaran, untuk menjadi pembela kebenaran. Makanya teman-teman yang pernah struggle dengan keterikat narkoba pasti akan berikutnya memerangi, ya berusaha memberantas justru penyalahgunaan narkotik. Pasti kayak gitu, misalnya Brother Yeri, Bro Abeng misalnya. Itu kan jadi orang-orang yang justru aktif untuk memberikan penyuluhan bahayanya penyalahgunaan, right? Jadi tadinya terikat sama narkoba, dimerdekakan, nggak jadi luntang-lantung, nggak bebas, gue udah nggak terikat, nggak, tapi mengikatkan diri kepada kebenaran. Jadi sedikit banyak seperti pembela atau hamba-hamba kebenaran. Ayat 20 kita loncat sedikit. Sebab waktu kamu budak dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apa yang kamu petik daripadanya? Ya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa apa? Bangga? Keren? Enggak. Malu kapan? Sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Artinya sederhana gini teman-teman. Dosa sekeren apapun lu bikin sekarang, di kemudian hari pasti lu sesali. Pasti. Ya gue punya teman dulu, aku sering banget main ke rumah temanku yang punya om itu dulunya mafia. Jadi setiap kali teman gue tuh suka nyombongin omnya. Oh om gue tuh dulu mafia, keren banget. Gue ada foto-fotonya nih. Mafia zaman-zaman 70-an gitu yang celananya sujud bray ya kan, yang pakai kemeja belahan dadanya sampai ujung dunia gitu kan, sampai perut bumi gitu. Yang nggak ada bulunya padahal dadanya ya kan. Pokoknya gayanya mafia, rokok di tangan kanan, cewek-cewek kanan kiri. Pokoknya wah mafia banget lah. Nah jadi satu waktu pas gue lagi main ke rumahnya, dia keluarin tuh foto-foto omnya zaman dulu. Dia kasih lihat om gue nih, lihat keren kan, wih mafia. Karena kebanyakan nonton film mafia, gue ngerasa itu keren. Tiba-tiba omnya nggak tahu kenapa pulang. Ya pulang terus dia nanya, siapa nih? Kok dikeluarin foto-foto itu? Nah omnya agak marah, kenapa? Karena dia nggak ngerasa itu keren. Jadi dia pikir kamu ngapain keluarin ginian? Itu kan masa kekelaman om, masa zaman dulu pas masih gelap dulu. Dark Ages. Itu masa lalu yang kelam, om nggak pernah bangga sama itu semua, nggak keren. Keren dulu rasanya, tapi sekarang cuma bisa malu, nyesel. Dan itu dari situ aku belajar bahwa sekeren apapun dosa kita lakukan sekarang, pasti akan disesali di kemudian hari. Karena kesudahannya adalah apa? Kematian. Kebinasaan. Jadi jangan merasa keren kalau lagi bikin dosa. Ya harusnya malu dan harusnya segera bertobat. Karena bukan untuk berbuat dosa kita diciptakan sama Tuhan. Bukan untuk kembali hidup dalam dosa kita dilepaskan dari ikatan dosa teman-teman. Ya tapi untuk menjadi hamba kebenaran. Ayat 22 kita loncat sedikit. Yang berlawanan dengan dosa yang akan disesali di kemudian hari. Ya adalah ketaatan. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, oke, ikatan dosa udah dilepaskan, kita udah dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu jadi hamba Tuhan, nah menarik. Artinya sekali lagi, kalau udah dibebaskan dari dosa, dilepaskan dari dosa, harus segera, jangan di tengah netral, tapi harus segera mengikatkan diri sama Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Ya karena pada akhirnya, semua manusia itu hamba, pertanyaannya hambanya siapa? Ya semuanya itu hamba. Entah hamba Tuhan atau hamba yang lain. Ya pengabdi Tuhan atau pengabdi mantan misalnya. Ya, atau pengabdi yang lebih parah lagi, ya iblis, kan gitu. Ya, terserah.
Pilihannya cuma dua, kita akan selalu jadi hamba. Dua macam perhambaan. Kalau teman-teman baca Roma 6 ini, judul di atas ayat 15 adalah dua macam perhambaan. Jadi cuma ada dua macam. Kalau nggak budak dosa, ya berarti hamba Tuhan. Pilih satu. Ya. Kamu beroleh buah, ketika kamu udah jadi hamba Tuhan katanya, udah dimerdekakan dari dosa, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Karena apa? Sebab upah dosa ialah maut. Ujungnya dosa adalah kebinasaan. Jadi keren tapi akan disesali. Ya, tetapi karunia Tuhan ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini yang menarik tentang ketaatan. Ketaatan rasanya kayaknya sepintas kayak bukan kemerdekaan. Karena kayaknya orang harus taat, tapi menarik. Kalau orang yang bukan harus taat tapi pengen taat, sebuah kerelaan dari dalam hatinya, sebenarnya orang itulah yang sungguh-sungguh merdeka. Ya, dan dia akan hidup tanpa penyesalan. Kenapa? Sebaliknya, seperti dosa itu keren sekarang disesali kemudian hari, ketaatan itu culun sekarang tapi nggak perlu disesali di kemudian hari. Karena ujung semua itu adalah keselamatan kehidupan kekal dalam Yesus. Ya, makanya apa? Ayat Alkitab dipenuhi dengan ajakan, perintah untuk bertobat. Ya, kita udah dimerdekakan dari dosa, sekarang saatnya untuk mengikatkan diri sama Tuhan. Kalau udah muak jadi budak dosa, ada undangan untuk jadi hamba Tuhan. Ya, satu yang mesti diambil adalah ini. Tidak ada dosa yang bisa dibanggakan. Dan tidak ada ketaatan yang perlu disesali. Saya ulang. Tidak ada dosa yang bisa dibanggakan di kemudian hari, pasti akan ada penyesalan. Gue belum pernah ketemu orang yang nyesel bahwa dia bertobat. Belum pernah. Biasanya orang nyesel karena dia nggak bertobat. Dan aku berharap, aku tahu teman-teman nggak ada yang mau hidup dalam penyesalan. Ya, kalau gitu apa? Pilih taat. Seculun apapun ketaatanmu, nggak akan perlu engkau sesali di kemudian hari. Justru engkau akan syukuri. Ya, gue bersyukur salah satu anak yang sebenarnya lumayan nurut. Ya, dulu dijuluki sebagai anak mami kan, dikit-dikit nanya mama. Ya, tapi gue bersyukur gue termasuk anak yang nurut sama orang tua. Gak pernah gue sesali. Dulu kayaknya culun, kayaknya cupu. Tapi sekarang gak gue sesali. Ya, kalau mau hidup tanpa penyesalan, pilihlah untuk taat. Karena ujung dari ketaatan adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Anugerah Tuhan untuk kita bisa dimerdekakan dari dosa dan dianugerahkan kemerdekaan. Kemerdekaan sekarang kita mau pakai buat apa? Ya, apakah balik lagi ke dalam kubangan itu? Atau kita pakai untuk memilih untuk jadi hamba Tuhan? Ya. Aku tutup dengan ini, 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Dikatakan demikian, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Jangan jadi kayak orang-orang yang hyper grace, penganut hyper grace. Menyalahgunakan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan untuk menyelubungi dosa. Ya, tapi apa? Hiduplah sebagai hamba Tuhan. Menarik, di dalam satu ayat kita lihat bahwa hamba Tuhan adalah orang merdeka. Interesting. Ya, karena sekali lagi, freedom menurut dunia adalah gue gak terikat sama siapa-siapa. Tapi ini menarik, justru hamba Tuhan yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan disebut oleh firman Tuhan sebagai orang merdeka. Kenapa? Karena telah dimerdekakan dari dosa. Dan dia mengikatkan diri sama Tuhan. Bukan diikat sama Tuhan, tapi mengikatkan diri sama Tuhan. Sebuah kerelaan. Aku tutup dengan perenungan ini, anak yang hilang tadi. Ketika dia menyadari keadaannya. Ya, hampir mati kelaparan, dia mengingat gini, di rumah papa saya. Bahkan pembantu kami gak ada yang kurang makan. Tapi gue ngapain dah di sini? Hampir mati kelaparan. Akhirnya dia putuskan untuk pulang. Putuskan untuk bertobat kalau bahasa Kristennya. Dia pulang dan dia kaget dari jauh. Papanya lihat dipeluk, dimandiin, kasih jubah, kasih sepatu, kasih cincin. Dipestain besar. Masih dianggap anak sama papanya. Tapi ini yang menarik. Penerimaan itu gak bikin anak ini silau. Anugerah Tuhan gak bikin dia jadi penganut hyper grace. Sembarangan. Enggak. Justru di tengah hingar-bingar pesta dia bilang sama papanya gini, "Pak, aku udah berdosa terhadap papa dan terhadap sorga. Aku udah gak layak disebut anakmu. Boleh gak aku jadi salah seorang dari hambamu?" Menarik ya. Dia memakai kemerdekaan yang telah dianugerahkan ke dia. Ya, dia syukuri anugerah itu untuk diterima kembali. Dengan apa? Dia memutuskan untuk mengikatkan diri untuk jadi hamba. Boleh gak saya jadi salah seorang dari pelayanmu? Jadi hambamu. Dan karena gak ada orang yang lebih merdeka daripada mereka yang memilih untuk menjadi hamba Tuhan. Ketaatan hanya bisa dipilih oleh mereka yang telah merdeka dari dosa. Orang yang terikat dosa gak bisa taat. Tapi kalau hari ini teman-teman bisa pilih untuk taat, manfaatkan kemerdekaan itu. Manfaatkan that liberty, ya, that true freedom untuk memilih jadi hamba Tuhan. Orang-orang yang paling merdeka. Mudah-mudahan sederhana. Dan let me close us in prayer, biar gue tutup dalam doa. Bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Makasih buat firman-Mu, suaramu yang sangat jelas di telinga kami, meyakinkan kami bahwa Engkau hadir.
Dimanapun kami berada, Engkau Tuhan yang selalu menempati janji. 2-3 orang berkumpul mencari Engkau, Engkau ada di tengah kami. Dan kami berdoa Tuhan, biar semua benih yang telah ditabur, benih firman itu, yang keluar dari mulutmu berasal dari hatimu ya Tuhan, gak jatuh di sembarang tempat. Tapi bisa jatuh di tanah hati yang tepat sehingga bisa terus bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Dan kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Stay safe and healthy. Bye.